Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aflau Faira dari Prodi Tadris Matematika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat desain keramik. Simak video berikut ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan desain keramik pada gambar tadi ya. Untuk yang pertama, kita buat sebuah persegi dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Perseginya yaitu A, B, C, D. Setelah itu, kita hubungkan titik A dengan titik C. Jika sudah, kita hubungkan juga titik B dengan titik D. Jika sudah seperti ini, kan garis AC dengan DB itu saling berpotongan. Maka perpotongan antara garis AC dengan DB ini ya, akan kita beri nama titik X. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat sebuah garis horizontal yang mana garis ini nanti akan membagi persegi menjadi dua bagian yang sama. Lalu garis horizontal ini memotong garis AD di satu titik, yaitu akan kita beri nama titik E. Sedangkan untuk yang memotong di garis BC, kita beri nama titik F. Untuk yang berikutnya, kita akan membuat garis vertikal, yang mana nanti garisnya akan membagi persegi menjadi dua bagian yang sama juga. Lalu garis vertikal ini kan memotong garis AB di satu titik, yang mana nanti akan saya beri nama titik G. Dan untuk yang memotong garis DC, saya akan beri nama titik H. Untuk yang berikutnya, kita akan membuat sebuah lingkaran yang berpusat pada titik X dengan jari-jari 5 cm. Setelah itu, lingkaran tadi saling berpotongan dengan garis-garis yang tadi. Untuk titik-titik perpotongannya akan saya beri nama titik I, titik J, K, L, M, N, O, dan P. Jika sudah, kita buat lagi sebuah lingkaran yang berpusat pada titik M dengan jari-jari sama, yaitu 5 cm. Lingkaran yang pertama dengan yang kedua ini saling berpotongan di satu titik, kemudian kita beri nama titik-titik perpotongannya. Lalu kita buat lingkaran lagi yang berpusat pada titik I dengan jari-jari sama, yaitu 5 cm. Oke. Lingkaran pertama dengan yang ketiga ini juga saling berpotongan di satu titik. Titik-titiknya nanti akan saya beri nama titik S sama T. Berikutnya kita hubungkan titik H dengan R, yang mana titik ini nanti akan mempunyai ukuran yaitu 8,5 cm. Berikutnya kita hubungkan titik I dengan titik R. Untuk ukurannya juga sama, yaitu 8,5 cm. Lalu kita hubungkan juga titik I dengan titik H. Ukurannya sama ya, 8,5. Jika sudah, kita hubungkan antara titik O dengan titik M. Ukurannya di sini nanti akan berukuran 7 cm. Setelah itu kita hubungkan titik M ke titik K. Ukurannya juga sama, 7 cm. Setelah itu kita hubungkan titik K ke titik I.
ukurannya sama, 7 cm. Jika sudah, kita hubungkan titik I ke titik O. Oke, nanti gambarnya seperti ini. Langkah yang berikutnya, kita hubungkan titik O dengan titik D, di mana nanti ukurannya adalah 11,2 cm. Lalu kita hubungkan juga titik M dengan titik D, yang mempunyai ukuran sama 11,2 cm. Setelah itu kita hubungkan titik M ke titik C. Ukurannya tetap sama ya nanti, 11,2 cm. Setelah itu hubungkan titik K dengan titik C. Lalu hubungkan titik. Oh ya, untuk ukurannya K sama C ini juga sama, 11,2. Selanjutnya untuk yang berikutnya kita hubungkan titik K dengan titik B. Ini juga akan memiliki ukuran yang sama, yaitu 11,2 cm. Setelah itu hubungkan titik I dengan titik B. Ukurannya juga sama, 11,2 cm. Setelah itu hubungkan titik I ke titik A, yang mana ukurannya juga akan tetap sama, 11,2. Hubungkan juga titik O ke titik A. Oke, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Coba untuk kita warnai biar agak jelas. Jadi untuk desain yang sudah kita buat tadi, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan menganalisis bangun apa saja yang terbentuk dari desain yang sudah kita buat tadi ya. Yang pertama, kita mempunyai sebuah persegi ABCD. Untuk selanjutnya, tadi kita akan menghubungkan titik A dengan titik C. Sehingga dari sini kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan juga segitiga siku-siku ABC. Untuk yang berikutnya akan kita membuat lagi garis BD. Sehingga dari sini kita juga memiliki sebuah segitiga siku-siku, sudutnya di C, yaitu segitiga BCD dengan segitiga siku-siku BAD. Nah, untuk selanjutnya kan kita membuat sebuah garis horizontal ya. Sini. Dari sini kita juga memiliki sebuah segitiga siku-siku, yaitu ini. Segitiga AEX. Lalu juga segitiga XED. Setelah itu, untuk sini kita juga memiliki segitiga siku-siku, yaitu segitiga BFX sama segitiga XFC. Lalu kan tadi membuat garis vertikal juga. Nah, dari sini kita juga akan memiliki sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga XHD dengan segitiga XHC. Lalu untuk segitiga siku-siku yang berikutnya adalah segitiga AGX dengan segitiga BGX. Setelah itu kan kita membuat sebuah lingkaran. Lingkaran ini kan berpotongan dengan garis-garis yang tadi ya. Lalu kan selanjutnya kita menghubungkan titik-titik perpotongannya, yaitu O ke I, O ke M ke K, K ke I. Dari sini kita juga memperoleh sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga IXO, lalu segitiga IXK, berikutnya segitiga KXM, dan segitiga OXM. Untuk yang selanjutnya, di sini kita juga memiliki sebuah segitiga sama kaki, yaitu segitiganya adalah segitiga AOI, di mana panjang AO adalah 11,2 cm, sedangkan panjang OI adalah 7 cm, dan panjang AI adalah 11,2 cm. Segitiga berikutnya juga sama segitiga sama kaki, yaitu segitiga IBK. Untuk panjang IB dan panjang BK, yaitu 11,2 cm, dan panjang IK adalah 7 cm.
Segitiga berikutnya juga masih segitiga sama kaki, yaitu segitiga MKC, di mana panjang KC dan MC adalah 11,2 cm dan panjang MK-nya adalah 7 cm. Berikutnya ada segitiga sama kaki, yaitu segitiga DOM. Untuk panjang DO dan panjang DM itu sama, yaitu 11,2 cm, dan panjang OM adalah 7 cm. Lalu untuk yang berikutnya juga masih segitiga sama kaki, yaitu segitiga AOD, di mana panjang AO dan panjang OD adalah 11,2 cm, sedangkan panjang AD adalah 20 cm. Segitiga berikutnya adalah segitiga AIB. Untuk panjang AI dan panjang IB adalah 11,2 cm dan panjang AB-nya adalah 20 cm. Segitiga berikutnya adalah segitiga BKC, di mana panjang BK dan panjang KC adalah 11,2 cm dan panjang BC adalah 20 cm. Untuk segitiga yang berikutnya yaitu segitiga DMC, di mana panjang DM dan panjang MC adalah 11,2 cm, sedangkan panjang DC-nya adalah 20 cm. Untuk yang berikutnya, kita memiliki sebuah segitiga sama sisi, yaitu segitiga IRH, di mana untuk panjang sisi-sisinya itu adalah 8,5 cm. Karena panjang sisi-sisinya sama, maka untuk sudut di R, sudut di H, dan sudut di I, itu besarnya juga sama, yaitu 60 derajat. Lalu untuk yang berikutnya, kita juga memiliki sebuah segitiga sebarang. Segitiganya adalah segitiga XMD, di mana untuk panjang DX ini adalah 14,1 cm, dan untuk panjang XM ini adalah 5 cm, dan untuk panjang MD di sini adalah 11,2 cm. Segitiga sebarang berikutnya adalah segitiga DOX. Untuk panjang XD adalah 14,1 cm. Untuk panjang OD adalah 11,2 cm, sedangkan panjang OX adalah 5 cm. Segitiga sebarang berikutnya adalah segitiga AOX. Untuk panjang AX adalah 14,1 cm. Untuk panjang AO adalah 11,2 cm. Sedangkan panjang OX adalah 5 cm. Lalu, segitiga sebarang berikutnya adalah segitiga AIX, di mana untuk panjang AI adalah 11,2 cm, panjang IX adalah 5 cm, dan panjang XA adalah 14,1 cm. Segitiga sebarang berikutnya adalah segitiga BIX. Untuk panjang BX adalah 14,1 cm, panjang XI adalah 5 cm, panjang IB adalah 11,2 cm. Segitiga sebarang berikutnya adalah segitiga BKX. Panjang BK adalah 11,2 cm, panjang KX adalah 5 cm, dan panjang BX adalah 14,1 cm. Segitiga sebarang berikutnya adalah segitiga CKX, di mana panjang XC adalah 14,1 cm, panjang XK adalah 5 cm, panjang KC adalah 11,2 cm. Segitiga sebarang yang berikutnya adalah segitiga CMX, di mana panjang XC-nya ini adalah 14,1 cm, panjang CM adalah 11,2 cm, dan panjang MX adalah 5 cm. Lalu untuk berikutnya, kita juga memiliki sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini memiliki jari-jari sebesar 5 cm atau memiliki diameternya 10 cm ya. Lalu untuk berikutnya, dari gambar ini, kita akan membuktikan sebuah kekongruenan dari garis. Yang pertama, diketahui titik E adalah titik tengah dari garis AD. F adalah titik tengah dari garis BC. Yang ketiga, G adalah titik tengah dari garis AB. Yang keempat adalah H adalah titik tengah dari garis CD. Lalu yang kelima adalah X adalah titik tengah dari garis GH. Yang keenam, X adalah titik tengah dari garis EF.
Buktikan bahwa garis AE kongruen dengan garis ED, garis BF kongruen dengan garis FC, garis AG kongruen dengan garis GB, garis DH kongruen dengan garis HC, garis GX kongruen dengan garis XH, dan garis EX kongruen dengan garis XF. Untuk membuktikannya yaitu kita gunakan definisi titik tengah dari ruas garis adalah suatu titik ada ruas garis itu sedemikian membentuk dua ruas garis yang sama ukurannya. Sehingga dapat dituliskan bahwa AE sama dengan ED dengan alasan yaitu definisi titik tengah. Maka selanjutnya akan diperoleh yaitu garis AE sama dengan garis ED dengan alasan yaitu akibat dari nomor 7. Berikutnya, dari definisi ruas-ruas garis yang kongruen adalah ruas-ruas garis yang mempunyai ukuran sama. Sehingga garis AE kongruen dengan garis ED. Untuk alasan di sini yaitu karena definisi kekongruenan. Jadi, untuk membuktikan garis-garis yang lain tadi adalah kongruen, caranya sama dengan yang tadi ya. Nah, sehingga pembuktiannya akan seperti ini. Dan terbukti bahwa garis AE kongruen dengan garis ED, garis BF kongruen dengan garis FC, garis AG kongruen dengan garis GB, garis DH kongruen dengan garis HC, garis GX kongruen dengan garis XH, dan garis EX kongruen dengan garis XF. Oh iya, saya mohon maaf, itu salah ketik ya, karena seharusnya ED bukan EC. Untuk pembuktian yang selanjutnya, yaitu kita akan membuktikan kekongruenan sebuah sudut. Di sini, diketahui bahwa sudut GXF besarnya adalah 90 derajat. Dan sudut GXE besarnya adalah 90 derajat. Kita akan membuktikan bahwa sudut GXF akan kongruen dengan sudut GXE. Untuk membuktikan bahwa kedua sudut ini kongruen, maka kita akan menggunakan definisi sudut yang kongruen adalah sudut-sudut yang memiliki ukuran sama. Sehingga dapat dituliskan bahwa sudut GXF kongruen dengan sudut GXE. Alasan di sini adalah definisi sudut-sudut yang kongruen. Selanjutnya, pembuktian tentang teorema titik. Di sini saya memiliki teorema 1.5, yaitu setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Diketahui garis AB dan G adalah titik tengah dari garis AB. Lalu AG sama dengan GB. Untuk gambarnya seperti ini ya. Lalu buktikan tepat satu titik G pada garis AB. Untuk pembuktiannya, kita misalkan AG plus GB sama dengan AB. Lalu kan diketahui bahwa AG sama dengan GB. Dengan itu maka kita substitusikan AG pada GB. Maka nanti akan kita peroleh AG sama dengan 1/2 AB. Sehingga ada tepat satu titik G pada garis AB yang memiliki jarak setengah AB. Jadi, garis AB mempunyai tepat satu titik tengah. Oke, untuk yang berikutnya adalah pembuktian teorema tentang garis. Di sini saya memiliki teorema 19, yaitu jika dua buah garis dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut dalam berseberangan yang besarnya sama, maka kedua garis sejajar. Dan untuk teorema 20, jika dua buah garis dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut luar berseberangan yang besarnya sama, maka kedua garis sejajar. Oke, dari sini diketahui garis EF memotong garis M dan garis N, lalu mempunyai sudut dalam berseberangan yang besarnya sama, yaitu sudut L1
sama dengan sudut K3. Lalu sudut L4 sama dengan sudut K2. Dan mempunyai sudut luar berseberangan yang besarnya sama, yaitu sudut L2 sama dengan sudut K4. Sudut L3 sama dengan sudut K1. Oh ya, untuk gambar ini, jika didesain tadi itu adalah ini ya. Garis OM ini kita perpanjang. Setelah itu garis IK juga kita perpanjang. Sehingga nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu untuk garis IK tadi, itu saya misalkan M. Dan untuk yang garis OM, saya misalkan garis N. Untuk mempermudah ya. Oke, kembali lagi kepada soal. Maka selanjutnya kita akan membuktikan bahwa garis M dan garis N adalah sejajar. Pembuktiannya yaitu dari definisi garis-garis sejajar adalah garis-garis yang terletak satu bidang yang tidak berpotongan. Sehingga garis M dan garis N itu sejajar. Karena kan di sini antara garis N sama garis M kan tidak saling berpotongan ya. Sedangkan garis yang memotong adalah garis EF. Jadi garis M dan garis N itu adalah garis yang sejajar. Untuk yang berikutnya, kita akan membuktikan sebuah teorema tentang sudut. Di sini saya memiliki teorema 3.3 yang bunyinya adalah semua sudut siku-siku adalah kongruen. Diketahui, sudut GXF dan sudut GXE adalah sudut siku-siku. Maka buktikan sudut GXF kongruen dengan sudut GXE. Untuk gambarnya seperti ini ya. Lalu untuk pembuktiannya yaitu dari definisi sudut siku-siku, yaitu sudut dikatakan siku-siku jika dan hanya jika berukuran 90 derajat. Maka sudut GXF dan sudut GXE berukuran 90 derajat. Selanjutnya, dari definisi sudut-sudut yang kongruen adalah sudut-sudut yang mempunyai ukuran sama. Sehingga sudut GXF kongruen dengan sudut GXE. Untuk yang selanjutnya adalah teorema tentang sudut, yaitu di sini adalah teorema 3.7, yaitu sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Kita akan memiliki gambar seperti ini dari pembuatan desain. Dari gambar diketahui sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang. Maka, buktikan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Untuk langkah yang pertama adalah dari postulat suplemen, jika dua sudut membentuk pasangan linear, maka kedua sudut tersebut saling bersuplemen. Sehingga sudut 1 dan sudut 2 bersuplemen dengan sudut 3. Lalu, berdasarkan teorema tersebut, sudut 3 kongruen dengan dirinya sendiri. Dan suplemen dari sudut yang kongruensi adalah kongruen. Jadi, sudut 1 akan kongruen dengan sudut 2.
Untuk yang berikutnya adalah teorema tentang sudut, yaitu saya mengambil teorema 3.8 yang bunyinya adalah jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Buktinya yaitu diketahui garis GH dan garis EF berpotongan membentuk sudut GXF, lalu sudut FXH, lalu sudut EXH, dan sudut GXE. Dan sudut GXF adalah sudut siku-siku. Buktikan bahwa sudut FXH, sudut EXH, dan sudut GXE adalah sudut siku-siku. Jadi untuk pembuktiannya adalah pada gambar di samping kan, sudut GXF adalah sudut siku-siku ya. Lalu dengan pembuktian teorema sudut 3.7, yaitu tentang sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Jadi, karena sudut GXF dan sudut EXH saling bertolak belakang, maka untuk sudut GXF akan kongruen dengan sudut EXH. Sehingga untuk sudut EXH adalah sudut siku-siku. Untuk selanjutnya yaitu dari postulat suplemen, yaitu jika dua sudut membentuk pasangan linier, maka kedua sudut tersebut saling bersuplemen. Sehingga sudut FXH dan sudut GXE bersuplemen dengan sudut GXF. Maka dari itu, sudut FXH dan sudut GXE adalah sudut siku-siku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.